Rumahku dirobohkan kakak kandungku, dan seluruh warisan direbut olehnya. Namaku Safira Damayanti, seorang perempuan berusia 30 tahun yang selama 5 tahun terakhir bekerja di Jakarta sebagai desainer grafis. Pekerjaanku memang menjanjikan, gaji yang cukup besar, lingkungan kerja yang mendukung, dan kesempatan untuk berkembang. Namun, ada satu hal yang selalu membuatku merasa tidak lengkap. Rumah keluarga di kampung halaman. Setiap kali aku merasa lelah dengan hiruk-pikuk ibu kota, pikiranku selalu kembali ke sana, ke tempat di mana dulu aku dan keluargaku menghabiskan waktu bersama. Rumah itu bukan sekadar bangunan tua berdinding kayu dengan atap genting yang sudah mulai lapuk. Bagiku, itu adalah simbol dari segala kenangan indah bersama kedua orang tuaku, ayah yang selalu bercerita tentang masa mudanya saat malam hari, dan ibu yang memasak makanan favorit kami di dapur kecil. Bahkan setelah mereka meninggal dunia 2 tahun lalu karena sakit, rumah itu tetap menjadi tempat pelariannya bagiku. Tempat di mana aku bisa melepaskan semua beban hidup tanpa harus merasa takut atau sendirian. Namun, semuanya berubah ketika aku pulang ke kampung minggu lalu. Aku berniat untuk menghabiskan waktu beberapa hari di rumah, menikmati suasana pedesaan yang damai, dan menyegarkan diri sebelum kembali ke rutinitas pekerjaan. Tapi, begitu aku sampai di depan lokasi rumah, hatiku langsung terhenti. Di tempat di mana dulu berdiri kokoh rumah penuh kenangan, kini hanya tersisa puing-puing beton dan kayu yang berserakan. Tanah yang dulunya hijau dengan halaman luas kini tampak tandus, seperti baru saja dilalui badai besar. Aku berdiri di sana, tak bisa berkata apa-apa. Napasku terasa sesak, dan rasanya seperti ada sesuatu yang menusuk jantungku. Otakku mencoba mencerna apa yang kulihat, tapi semakin aku mencoba memahami, semakin sulit rasanya. Kepalaku dipenuhi pertanyaan. Siapa yang melakukan ini? Kenapa? Apakah ini kecelakaan? Tapi dalam hati, aku sudah tahu jawabannya bahkan sebelum benar-benar mendengarnya. Safira. Suara itu datang dari belakangku. Aku menoleh dan melihat wajah yang sangat kukenal. Aditya, kakak kandungku. Dia lebih tua dariku 8 tahun, dan selama ini aku selalu menganggapnya sebagai figur panutan. Aditya adalah anak laki-laki satu-satunya di keluarga kami, dan dia selalu diidolakan oleh ayah. Sementara aku, sebagai anak bungsu, seringkali merasa sedikit tertinggal dibanding dirinya. Namun, meski hubungan kami tidak selalu sempurna, aku selalu percaya bahwa dia akan menjaga warisan keluarga dengan baik. Tapi hari itu, ekspresi wajahnya tidak lagi sama. Ada sesuatu yang dingin dan tegang dalam tatapannya, seperti ada rahasia besar yang dia sembunyikan. Dia berjalan mendekatiku dengan langkah mantap, lalu berhenti beberapa meter di hadapanku. Dia menatap reruntuhan di depan kami sejenak sebelum akhirnya berbicara. Aku yang melakukannya, katanya datar, tanpa basa-basi. Aku menjual tanah ini untuk pengembangan properti komersial. Sudah kubilang ke notaris kalau aku butuh uang untuk modal usaha. Aku terdiam. Kata-katanya terasa seperti tamparan keras yang membuatku sulit bernapas. Jadi, kamu merobohkan rumah kita? Hanya demi uang? Suaraku bergetar, campuran antara kemarahan dan ketidakpercayaan. Dia mengangkat bahu, seolah-olah tidak merasa bersalah sedikit pun. Ini demi kebaikan kita berdua. Kamu kan sudah punya hidupmu sendiri di Jakarta. Lagi pula, semua aset keluarga sekarang atas namaku. Surat wasiat dari ibu dan ayah sudah jelas menyebutkannya. Surat wasiat? Aku hampir tidak bisa memproses kata-katanya. Apa maksudmu? Aditya mengeluarkan sebuah dokumen dari tasnya dan menyerahkannya padaku. Dengan tangan gemetar, aku membuka dokumen tersebut. Di sana tertulis bahwa semua aset keluarga, tanah, rumah, tabungan, hingga perhiasan warisan ibu telah dialihkan sepenuhnya atas nama Aditya. Nama Safira Damayanti tidak disebutkan sedikit pun. Aku menatap dokumen itu dengan mata berkaca-kaca. Rasanya seperti ada lubang hitam besar yang menelan semua harapan dan kebahagiaanku. Aku mencoba mencari penjelasan logis, tapi otakku kosong. Ini tidak mungkin. Gumamku pelan. Ayah dan ibu pasti tidak akan pernah. Itu keputusan mereka.
potong Aditya dingin. Dan aku hanya menjalankan amanat mereka. Aku menatapnya, mencoba mencari jejak emosi di wajahnya. Tapi dia tampak begitu tenang, seolah-olah tidak merasa bersalah sedikit pun atas apa yang telah dilakukannya. Hatiku hancur. Bukan hanya karena rumah yang hilang, tapi juga karena rasa pengkhianatan yang begitu dalam. Kakak yang selama ini kusembah, ternyata telah merenggut segala yang kumiliki, tanpa sedikit pun menunjukkan belas kasihan. Malam itu aku duduk di tepi sawah dekat rumah yang telah runtuh. Angin malam berhembus lembut, tapi tak ada yang bisa meredakan gejolak di dalam hatiku. Aku merasa kehilangan segalanya, rumahku, warisanku, dan bahkan hubungan darah yang selama ini kujaga dengan baik. Tapi di tengah kepedihan, ada satu hal yang mulai menyala di dalam diriku. Tekad untuk mencari kebenaran. Aku tidak akan membiarkan Aditya mengambil segalanya begitu saja tanpa perlawanan. Pagi itu, aku bangun dengan perasaan campur aduk. Matahari sudah mulai naik tinggi di langit, tapi cahayanya tidak mampu menembus kabut kelam yang menyelimuti hatiku. Semalam, aku hanya bisa tidur beberapa jam saja. Pikiran tentang rumah yang hancur dan pengkhianatan Aditya terus menghantuiku seperti bayang-bayang yang tak mau pergi. Namun, meski tubuhku lelah, ada satu hal yang membuatku tetap bergerak maju, tekad untuk mencari kebenaran. Setelah mandi dan sarapan ringan di rumah Bu Siti, aku segera berangkat ke bank tempat berangkas keluarga disimpan. Bank itu terletak di pusat kota, sekitar setengah jam perjalanan dari rumah Bu Siti. Selama di jalan, aku merenungkan apa yang mungkin akan kutemukan di sana. Apakah surat wasiat yang asli masih ada di dalam brankas? Ataukah Aditya sudah lebih dulu mengambilnya dan menggantinya dengan dokumen palsu? Aku tiba di bank sekitar pukul 9 pagi. Gedungnya tampak megah, dengan pintu kaca besar yang memantulkan sinar matahari. Aku masuk dan langsung menuju meja customer service. Seorang petugas wanita yang ramah menyambutku dengan senyum hangat. "Selamat pagi, Mbak. Ada yang bisa saya bantu?" katanya. Aku mengeluarkan kartu identitas dan sebuah surat kuasa yang dulu diberikan ayahku untuk membuka brankas bersama ibuku. "Saya ingin membuka brankas keluarga," kataku pelan, berusaha tetap tenang meski hatiku berdebar-debar. Petugas itu memeriksa dokumennya sejenak, lalu mengangguk. "Silakan ikuti saya, Mbak." Dia membawaku ke ruangan kecil di belakang bank, di mana brankas keluarga kami disimpan. Setelah memverifikasi identitas dan tanda tanganku, dia membuka brankas dan menyerahkan isinya padaku. Di dalamnya, ada beberapa map tebal yang berisi dokumen penting keluarga, kontrak properti, sertifikat tanah, dan beberapa surat lainnya. Tapi yang paling menarik perhatianku adalah sebuah amplop coklat tua yang bertuliskan, "Surat wasiat resmi. Damayanti Family." Jantungku berdegup kencang saat aku membuka amplop itu. Di dalamnya, ada beberapa lembar dokumen yang tampak rapi dan resmi. Saat aku membacanya, napasku tercekat. Surat wasiat ini sangat berbeda dengan yang ditunjukkan Aditya kemarin. Dalam dokumen ini, ayah dan ibu dengan jelas menyebutkan bahwa semua aset keluarga harus dibagi secara merata antara aku dan Aditya. Bahkan, mereka menulis bahwa rumah keluarga harus tetap dipertahankan sebagai warisan bersama, dan tidak boleh dijual atau dirusak tanpa persetujuan kedua anaknya. Tanganku gemetar saat aku melipat dokumen itu kembali. Aku tidak salah duga. Aditya telah memalsukan surat wasiat. Dia tidak hanya merobohkan rumah keluarga, tapi juga mencoba merebut hak-hakku sepenuhnya. Kemarahan dan rasa sakit hati kembali muncul, tapi kali ini disertai dengan sedikit harapan. Dokumen ini adalah bukti nyata bahwa aku memiliki hak atas warisan keluarga. Sekarang, tantangannya adalah bagaimana cara membuktikannya kepada orang lain. Setelah meninggalkan bank, aku memutuskan untuk mendatangi tetangga-tetangga lama di sekitar lokasi rumah keluarga. Mereka mungkin tahu sesuatu yang bisa membantu kasus ini. Salah satu nama yang langsung muncul di benakku adalah Bu Siti, tetangga yang baik hati dan selalu dekat dengan keluargaku. Dia bahkan sering menghabiskan waktu di rumah kami dulu, membantu ibu di dapur atau sekadar mengobrol di sore hari. Aku menemui Bu Siti di rumahnya yang sederhana,
Saat melihatku datang, matanya langsung berkaca-kaca. "Enduk Safira, bagaimana kabarmu? Aku sudah mendengar soal rumahmu," katanya dengan nada prihatin. "Aku baik-baik saja, Bu," jawabku, mencoba tersenyum meski rasanya sulit. "Tapi, aku butuh bantuan Ibu. Apakah Ibu ingat sesuatu tentang surat wasiat ayah dan Ibu?" Bu Siti tampak berpikir sejenak sebelum akhirnya mengangguk. "Aku memang pernah mendengar sesuatu dari ibumu. Beberapa bulan sebelum beliau meninggal, beliau sempat bilang bahwa mereka sudah menyiapkan wasiat resmi agar tidak ada masalah di kemudian hari. Beliau juga bilang bahwa semua aset akan dibagi sama rata antara kamu dan Mas Aditya. Apakah Ibu tahu siapa notaris yang menangani wasiat itu?" Tanyaku cepat. Bu Siti menggeleng. "Maaf, Enduk. Aku tidak tahu persis. Tapi beliau sempat menyebut-nyebut nama Pak Prasetyo. Katanya, Mas Aditya sering bertemu dengan notaris itu menjelang ibu dan ayahmu meninggal." Nama Pak Prasetyo itu langsung memicu alarm di kepalaku. Jadi Aditya memang terlibat dalam proses pembuatan dokumen-dokumen penting keluarga. Aku mulai curiga bahwa Pak Prasetyo mungkin terlibat dalam pemalsuan surat wasiat. Tapi untuk membuktikannya, aku butuh bukti lebih banyak. Sebelum meninggalkan rumah Bu Siti, dia memberiku satu informasi penting lagi. "Beberapa minggu lalu, ada orang yang datang ke sini mencari informasi tentang keluargamu. Dia bilang dia utusan Mas Aditya. Aku sempat curiga karena dia terlihat aneh, tapi aku tidak tahu pasti apa tujuannya. Informasi itu membuatku semakin yakin bahwa Aditya sedang mencoba menutupi jejaknya. Mungkin dia khawatir seseorang akan menemukan kebenaran tentang surat wasiat palsunya. Namun, aku tidak punya waktu untuk memikirkan hal itu sekarang. Aku harus fokus pada langkah berikutnya." Keesokan harinya, aku memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang Pak Prasetyo. Aku pergi ke kantor notaris di pusat kota, tempat biasanya orang-orang membuat dokumen resmi seperti wasiat. Setelah bertanya-tanya, aku akhirnya menemukan alamat kantor Pak Prasetyo di sebuah gedung tua di pinggir kota. Ketika aku sampai di kantor itu, suasana di dalam tampak sepi. Hanya ada seorang resepsionis yang duduk di balik meja kecil. Aku menghampirinya dan menjelaskan maksud kedatanganku. "Saya ingin bertemu Pak Prasetyo. Ada sesuatu yang ingin saya tanyakan tentang dokumen keluarga saya," kataku. Resepsionis itu tampak ragu-ragu. "Maaf, Mbak. Pak Prasetyo sudah pensiun beberapa bulan, lalu kami tidak tahu di mana beliau sekarang." Hatiku tenggelam mendengar jawaban itu. Jika Pak Prasetyo tidak bisa ditemukan, maka akan sulit bagiku untuk membuktikan bahwa surat wasiat yang ditunjukkan Aditya adalah palsu. Namun, aku tidak menyerah begitu saja. Aku meminta nomor kontak Pak Prasetyo kepada resepsionis, tapi dia mengatakan bahwa semua data pribadi mantan pegawai sudah dihapus. Dalam perjalanan pulang, pikiranku dipenuhi oleh kebingungan dan frustrasi. Bagaimana caranya aku bisa membuktikan kebenaran jika salah satu saksi utama tidak bisa ditemukan? Tapi meski begitu, aku tidak boleh menyerah. Ada satu hal yang masih bisa kulakukan, mencari bantuan profesional. Malam itu, aku duduk di depan laptop, mencari informasi tentang pengacara yang ahli dalam kasus keluarga dan warisan. Setelah beberapa saat, aku menemukan nama seorang pengacara senior bernama Bu Lestari. Reputasinya sangat baik, dan banyak orang yang merekomendasikannya karena integritas serta keahliannya dalam menangani kasus-kasus rumit. Aku segera menghubungi kantornya dan membuat janji untuk bertemu keesokan harinya. Meski aku belum tahu apakah Bu Lestari bisa benar-benar membantuku, setidaknya ada sedikit harapan yang mulai menyala di dalam hatiku. Aku tidak sendirian dalam perjuangan ini. Sebelum tidur, aku menulis catatan singkat tentang semua yang telah kutemukan hari ini. Surat wasiat resmi dari Brankas Bank, kesaksian Bu Siti, dan jejak Pak Prasetyo semuanya menjadi potongan-potongan puzzle yang perlahan mulai terangkai. Aku tahu perjalanan ini masih panjang, tapi aku bertekad untuk terus maju, tidak peduli seberapa sulit jalan yang harus kulalui. Di tengah kegelapan malam, aku membuat satu janji lagi pada diriku sendiri. Aku akan membongkar semua kebohongan ini, demi keadilan dan demi menghormati kenangan orang tuaku. Pagi itu,
Aku bangun dengan perasaan yang sedikit lebih ringan dibandingkan hari-hari sebelumnya. Bukan karena masalahku sudah terselesaikan, jauh dari itu. Tapi karena untuk pertama kalinya dalam beberapa hari terakhir, aku merasa memiliki arah yang jelas. Setelah menemukan surat wasiat asli di brankas bank dan mendengar kesaksian Bu Siti, aku mulai menyusun strategi untuk melawan Aditya. Aku tahu langkah berikutnya adalah mencari bantuan profesional, dan itulah alasan mengapa aku membuat janji untuk bertemu Bu Lestari, pengacara senior yang reputasinya begitu baik. Tapi sebelum pergi ke kantor Bu Lestari, aku memutuskan untuk mampir ke warung kopi kecil di dekat pusat kota. Warung ini milik Raka, teman lamaku yang dulu sering main ke rumah keluarga. Dia adalah salah satu orang yang paling mengenal keluargaku, bahkan lebih dekat daripada kebanyakan tetangga lainnya. Meskipun kami jarang berkomunikasi selama 5 tahun terakhir, aku yakin dia akan bersedia mendengarkan ceritaku dan memberikan perspektif yang mungkin tidak pernah kupertimbangkan. Saat aku sampai di warungnya, Raka sedang sibuk menyeduh kopi di balik meja kayu tua. Dia tampak sedikit lebih dewasa dibandingkan dulu, tapi senyum hangatnya masih sama seperti yang kuingat. Begitu melihatku, matanya langsung menyala dengan rasa penasaran. "Safira? Apa kabar, Nduk?" katanya, lalu menyalamiku dengan hangat. "Aku baik-baik saja, Kak," jawabku, meski nada suaraku mungkin tidak sepenuhnya meyakinkan. "Boleh aku pesan secangkir kopi hitam?" Raka mengangguk dan mulai menyiapkan kopiku. Saat dia bekerja, aku memperhatikan wajahnya yang penuh perhatian. Dia pasti bisa membaca sesuatu dari ekspresiku, karena tak lama kemudian dia bertanya, "Ada apa, Safira? Kamu terlihat seperti sedang memikul beban besar." Aku tersenyum tipis, tapi tidak menjawab langsung. Sebaliknya, aku membiarkan dia menyerahkan kopi padaku, lalu duduk di kursi kecil di sudut warung. Raka mengikuti, duduk di hadapanku dengan raut wajah khawatir. Setelah beberapa teguk kopi, aku mulai bercerita. Semua yang terjadi, rumah yang hancur, surat wasiat palsu dari Aditya, dokumen asli yang kutemukan di brankas bank, hingga rencanaku untuk bertemu Bu Lestari. Raka mendengarkan dengan penuh perhatian, tanpa menyela atau memberikan komentar apapun sampai aku selesai. "Aditya benar-benar tegas sekali," katanya akhirnya, dengan nada suara yang penuh kemarahan. "Aku tidak percaya dia bisa melakukan semua ini padamu. Kalian kan saudara kandung." Aku hanya mengangguk, mataku berkaca-kaca. Rasanya lega bisa berbagi beban ini dengan seseorang yang benar-benar peduli padaku. Tapi di saat yang sama, ada rasa malu yang menyelinap masuk. Bagaimana mungkin aku, sebagai adiknya, tidak bisa melihat tanda-tanda bahwa Aditya sedang merencanakan sesuatu yang buruk? "Lalu, apa rencanamu setelah bertemu Bu Lestari?" tanya Raka, mencoba mencairkan suasana. "Aku ingin tahu apakah aku punya peluang untuk memenangkan kasus ini," kataku pelan. "Jika surat wasiat asli bisa dibuktikan valid di mata hukum, mungkin aku bisa mendapatkan hak-hakku kembali. Tapi aku juga tahu ini tidak akan mudah. Aditya pasti tidak akan tinggal diam." Raka tampak berpikir sejenak sebelum akhirnya berkata, "Kamu tahu, aku punya kenalan di kantor notaris tempat Pak Prasetyo bekerja dulu. Mungkin aku bisa mencoba mencari tahu sesuatu tentang pria itu. Siapa tahu dia masih bisa dihubungi." Hatiku langsung berdebar mendengar kata-kata itu. Jika Raka bisa membantu menemukan Pak Prasetyo, maka itu akan menjadi terobosan besar dalam kasus ini. Notaris itu adalah salah satu kunci penting untuk membongkar kebohongan Aditya. "Kak Raka, kamu serius?" tanyaku, hampir tidak bisa menahan harapan yang mulai menyala di dalam hatiku. "Serius, aku tidak bisa berjanji apa-apa, tapi aku akan coba cari tahu," katanya dengan senyum lembut. "Kamu tidak sendirian dalam perjuangan ini, Safira. Biar bagaimanapun, keluargamu adalah bagian dari komunitas kita. Dan kita semua ingin keadilan dilakukan." Ucapannya membuat air mataku jatuh tanpa bisa kucegah. Dalam situasi seperti ini, dukungan dari teman seperti Raka benar-benar berarti lebih dari apapun. Setidaknya aku tahu bahwa masih ada orang-orang yang peduli padaku, meskipun dunia terasa begitu dingin belakangan ini. Setelah meninggalkan warung Raka,
Aku langsung menuju kantor Bu Lestari. Kantornya terletak di gedung modern di pusat kota, dengan interior yang bersih dan minimalis. Suasananya sangat formal, tapi ada aura tenang yang membuatku merasa sedikit lebih nyaman. Seorang sekretaris menyambutku dan mempersilakan masuk ke ruang kerja Bu Lestari. Di dalam, aku menemukan seorang wanita paruh baya yang tampak sangat profesional. Wajahnya ramah, tapi ada ketegasan dalam tatapannya yang membuatku langsung merasa hormat. "Selamat siang, Mbak Safira," katanya, lalu menunjuk kursi di hadapannya. "Silakan duduk. Ceritakan apa yang bisa saya bantu." Aku mengeluarkan semua dokumen yang kubawa, surat wasiat asli dari brankas bank, salinan dokumen palsu yang diberikan Aditya, serta catatan-catatan kecil tentang informasi yang telah kukumpulkan. Aku menjelaskan semuanya secara detail, mulai dari penghancuran rumah keluarga hingga kecurigaanku bahwa Aditya telah memalsukan surat wasiat. Bu Lestari mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali mencatat sesuatu di buku kecilnya. Setelah aku selesai, dia menatapku dengan ekspresi serius. "Mbak Safira, ini adalah kasus yang cukup kompleks," katanya pelan. "Namun, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama, kita harus memastikan bahwa surat wasiat asli yang Anda temukan di brankas bank benar-benar valid di mata hukum. Untuk itu, kita perlu mencari 2 saksi yang mengetahui proses pembuatan wasiat tersebut." "Saksi?" tanyaku, sedikit bingung. "Ya, biasanya dalam proses pembuatan wasiat resmi, ada 2 saksi yang turut menandatangani dokumen tersebut untuk memastikan keabsahannya. Jika kita bisa menemukan mereka, maka itu akan menjadi bukti kuat untuk membuktikan bahwa wasiat ini asli." Aku langsung teringat pada Bu Siti. Dia mungkin salah satu saksi yang dimaksud. Tapi siapa saksi kedua? Pikiran itu membuatku sedikit gugup, tapi Bu Lestari tampaknya bisa membaca kekhawatiranku. "Jangan khawatir, Mbak Safira. Kita akan mencoba mencari saksi-saksi ini satu persatu. Selain itu, kita juga bisa meminta bantuan ahli forensik untuk memeriksa dokumen-dokumen yang Anda miliki. Jika surat wasiat yang diberikan oleh Mas Aditya ternyata palsu, maka kita bisa menggunakan itu sebagai bukti tambahan." Ucapan Bu Lestari membuatku merasa sedikit lebih optimis. Meski tantangan ini masih terasa sangat besar, setidaknya aku tahu ada jalur hukum yang bisa kulalui untuk memperjuangkan hak-hakku. "Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memproses semua ini?" tanyaku. "Itu tergantung pada banyak faktor, termasuk seberapa cepat kita bisa menemukan saksi dan bukti pendukung lainnya," katanya. "Tapi jika kita bekerja cepat, mungkin dalam beberapa minggu kita sudah bisa memulai proses hukum." Aku mengangguk, lalu menyerahkan semua dokumen kepadanya. "Baiklah, Bu. Aku serahkan semuanya kepada Ibu. Aku percaya pada kemampuan Ibu untuk membantu kasus ini." Bu Lestari tersenyum tipis. "Aku akan berusaha sebaik mungkin, Mbak Safira. Ini adalah kasus yang tidak hanya soal harta, tapi juga soal keadilan dan harga diri. Aku akan berada di sisimu sampai masalah ini selesai." Di perjalanan pulang, aku merasa sedikit lebih ringan. Ada harapan baru yang mulai tumbuh di dalam hatiku. Dengan bantuan Bu Lestari dan Raka, aku merasa tidak lagi sendirian dalam perjuangan ini. Namun, aku juga sadar bahwa jalan ini tidak akan mudah. Aditya pasti tidak akan menyerah begitu saja. Dia akan mencoba segala cara untuk melindungi posisinya, bahkan jika itu berarti melukai aku lebih jauh lagi. Tapi aku sudah membuat keputusan. Aku tidak akan mundur. Aku akan terus maju, tidak peduli seberapa sulit tantangan yang harus kulalui. Karena ini bukan hanya tentang rumah atau warisan. Ini tentang keadilan, tentang menghormati kenangan orang tuaku, dan tentang membuktikan bahwa aku tidak akan menyerah begitu saja pada pengkhianatan. Di tengah perjalanan pulang, aku membuat satu janji lagi pada diriku sendiri. Aku akan memenangkan perjuangan ini demi diriku, demi keluargaku, dan demi semua kenangan indah yang pernah ada di rumah itu. Hari-hari berikutnya terasa seperti perjalanan roller coaster yang penuh ketegangan. Setelah pertemuan dengan Bu Lestari, aku mulai merasakan sedikit harapan. Harapan yang sebelumnya hampir hilang sepenuhnya. Namun, aku juga menyadari bahwa jalan menuju keadilan tidak akan semulus yang kuharapkan.
Ada banyak rintangan yang harus kulalui, dan salah satunya adalah mencari saksi-saksi yang bisa membuktikan keabsahan surat wasiat asli. Bu Lestari telah memberiku daftar langkah-langkah yang harus diambil, dan hal pertama yang harus kulakukan adalah menemukan 2 saksi yang menandatangani surat wasiat tersebut. Salah satu nama yang langsung muncul di benakku adalah Bu Siti, tetangga yang baik hati itu. Dia sudah tahu tentang kasus ini dan bersedia membantu, tapi dia juga mengatakan sesuatu yang membuatku semakin penasaran. Ada satu orang lagi yang sering ikut dalam pembicaraan keluargamu dulu, kata Bu Siti suatu sore saat aku mengunjungi rumahnya. Namanya Pak Darmawan. Dia adalah sahabat dekat ayahmu. Mungkin dia bisa memberimu informasi lebih lanjut. Aku langsung mencatat nama itu. Pak Darmawan. Aku ingat pernah mendengar ayah bercerita tentang pria itu. Seorang teman lama yang sering datang ke rumah untuk bermain catur atau sekadar mengobrol. Tapi sejak ayah meninggal dunia, aku jarang mendengar kabar tentangnya. Menurut Bu Siti, Pak Darmawan sudah pindah ke desa lain beberapa tahun lalu karena masalah kesehatan. Mencari informasi tentang keberadaannya tidak mudah, tapi setelah bertanya-tanya kepada beberapa tetangga lama, aku akhirnya mengetahui bahwa Pak Darmawan tinggal di sebuah desa kecil sekitar 2 jam perjalanan dari kampung halamanku. Esok paginya, aku langsung berangkat ke sana. Perjalanan ke desa itu cukup melelahkan. Jalanannya sempit dan berkelok, dengan pemandangan sawah hijau yang memanjakan mata. Ketika sampai di alamat yang dimaksud, aku menemukan sebuah rumah sederhana dengan halaman luas yang dipenuhi tanaman obat. Seorang pria tua dengan rambut putih dan tubuh yang ringkih keluar dari rumahnya saat aku mengetuk pintu. "Selamat siang, Pak," sapaku. "Apakah Bapak adalah Pak Darmawan?" Pria itu mengangguk pelan, lalu tersenyum hangat. "Iya, saya Pak Darmawan. Ada apa, Nduk?" Aku memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud kedatanganku. Awalnya, Pak Darmawan tampak ragu-ragu. Tapi setelah aku menyebut nama ayah dan surat wasiat, matanya langsung berkaca-kaca. "Saya ingat betul hari itu," katanya dengan nada suara lembut. "Ayahmu mengundang saya dan Bu Siti untuk menyaksikan pembuatan surat wasiat itu. Kami berdua menandatangani dokumen tersebut sebagai saksi. Beliau sangat ingin memastikan bahwa semua anak-anaknya mendapatkan hak yang sama setelah beliau tiada." Kata-kata itu seperti angin segar bagi hatiku yang selama ini dipenuhi kebingungan dan keraguan. Pak Darmawan bahkan masih memiliki salinan dokumen saksi yang diberikan notaris waktu itu. Dokumen tersebut menjadi bukti kuat bahwa surat wasiat yang kusebutkan adalah asli. Namun meskipun ada kemajuan besar, aku tahu bahwa perjuanganku belum berakhir. Saat aku hendak pamit pulang, Pak Darmawan memberiku sebuah informasi penting. "Beberapa minggu lalu, ada seorang pria yang datang ke sini mencarimu," katanya. "Dia bilang dia utusan Mas Aditya. Saya curiga dengan tujuannya, jadi saya tidak memberitahunya apa-apa." Hatiku langsung tenggelam mendengar kabar itu. Aditya ternyata sudah mulai menyadari bahwa aku sedang mencari kebenaran. Dia pasti khawatir bahwa aku akan menemukan bukti-bukti yang bisa membongkar kebohongannya. Pikiran itu membuatku semakin waspada. Aku harus bergerak cepat sebelum dia menemukan cara untuk menghalangiku. Setelah meninggalkan rumah Pak Darmawan, aku langsung menuju kantor Bu Lestari untuk memberikan informasi terbaru. Bu Lestari tampak senang mendengar bahwa aku berhasil menemukan kedua saksi yang dibutuhkan. Namun, dia juga mengingatkanku untuk tetap waspada. "Mas Aditya pasti akan mencoba menghalangi Anda, Mbak Safira," katanya dengan nada serius. "Jadi, kita harus bekerja cepat. Langkah berikutnya adalah meminta ahli forensik untuk memeriksa dokumen-dokumen yang Anda miliki. Jika surat wasiat yang dia tunjukkan palsu, maka kita bisa menggunakan itu sebagai bukti tambahan." Aku mengangguk, lalu menyerahkan semua dokumen yang kubawa, termasuk salinan dokumen saksi dari Pak Darmawan. Bu Lestari mengatakan bahwa proses pemeriksaan forensik biasanya memakan waktu beberapa hari, jadi aku harus bersabar. Namun malam itu ketika aku baru saja sampai di rumah Bu Siti, aku mendapat telepon dari Raka. Suaranya terdengar cemas. "Safira, aku dapat kabar buruk," katanya cepat. "Sepertinya Aditya sudah tahu kalau kamu sedang mencari saksi." Beberapa tetangga mengatakan bahwa dia mencoba menghubungi Bu Siti dan Pak Darmawan, tapi mereka tidak memberitahunya apa-apa.
Jantungku langsung berdegup kencang. Apa yang harus aku lakukan, Kak? Kamu harus lebih hati-hati, katanya. Aditya bukan orang yang akan tinggal diam jika merasa terancam. Dia mungkin akan mencoba menghalangimu dengan cara apapun. Aku merasa dadaku sesak mendengar kata-kata itu. Tapi aku tahu Raka benar. Aku harus melindungi diriku sendiri dan para saksi agar tidak ada yang terluka dalam proses ini. Esok paginya, aku memutuskan untuk mengunjungi Bu Siti dan Pak Darmawan lagi. Aku memberitahu mereka tentang ancaman yang mungkin datang dari Aditya dan meminta mereka untuk berhati-hati. Mereka berdua mengerti situasinya dan berjanji untuk tidak memberitahukan apapun kepada Aditya. Namun, tantangan terbesar datang beberapa hari kemudian, saat aku sedang berada di kantor Bu Lestari untuk mendiskusikan hasil pemeriksaan forensik. Aku mendapat kabar bahwa Aditya telah mengirim surat panggilan resmi kepadaku. Dia menuntut agar aku membayar utang besar kepada sebuah perusahaan pinjaman online yang katanya atas namaku. Surat itu ditandatangani oleh pengacara yang tidak dikenal. Aku terkejut dan marah pada saat yang bersamaan. Utang? Ini pasti rekayasa Aditya untuk melemahkanku di mata hukum. Aku langsung menunjukkan surat itu kepada Bu Lestari. Tenang ya Mbak Safira, katanya setelah membaca surat tersebut. Ini hanya upaya intimidasi. Kita bisa memeriksa validitas dokumen ini. Jika memang palsu, maka itu akan menjadi bukti tambahan bahwa Mas Aditya sedang mencoba menghancurkan posisi Anda. Aku mengangguk, meski hatiku masih dipenuhi kekhawatiran. Tapi di tengah semua kebingungan ini, ada satu hal yang mulai terang di dalam pikiranku. Aditya tidak akan menyerah begitu saja. Dia akan terus mencoba menghalangiku dengan cara apapun, bahkan jika itu berarti membuatku terlihat buruk di mata hukum. Namun, aku telah memutuskan untuk tidak mundur. Aku akan terus maju, tidak peduli seberapa sulit jalan yang harus kulalui, karena ini bukan hanya tentang rumah atau warisan. Ini tentang harga diriku, tentang kenangan orang tuaku, dan tentang membuktikan bahwa aku tidak akan menyerah pada pengkhianatan. Di tengah malam yang sunyi, aku membuat satu janji lagi pada diriku sendiri. Aku akan memenangkan perjuangan ini, demi keadilan, dan demi semua yang pernah hilang dariku. Pengadilan adalah hal terakhir yang pernah kubayangkan akan menjadi bagian dari hidupku. Aku selalu menganggapnya sebagai dunia yang dingin, penuh dengan formalitas dan kekerasan emosional. Namun, disinilah aku sekarang, duduk di kursi kayu yang keras di ruang sidang pengadilan negeri setempat, menunggu giliran untuk bersaksi dalam kasus yang melibatkan kakak kandungku sendiri, Aditya. Ruang sidang itu dipenuhi orang-orang yang datang dengan berbagai tujuan. Ada beberapa wartawan lokal yang mencoba mendapatkan cerita panas tentang konflik keluarga ini. Ada juga beberapa tetangga yang ingin melihat bagaimana drama ini berakhir. Tapi yang paling menyakitkan adalah tatapan dingin Aditya dari sisi lain ruangan. Dia duduk di samping pengacaranya, seorang pria paruh baya yang tampak sangat percaya diri, sementara aku hanya ditemani oleh Bu Lestari. Sidang dimulai tepat pada pukul 10 pagi. Hakim memasuki ruangan dengan langkah mantap, lalu duduk di kursinya yang tinggi. Suaranya tegas saat membuka persidangan, memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menyampaikan argumen mereka. Aditya adalah pihak pertama yang berbicara. Pengacaranya mulai dengan nada yang tenang namun meyakinkan, menyebutkan bahwa Aditya adalah satu-satunya pewaris sah atas semua aset keluarga, sesuai dengan surat wasiat yang telah ditandatangani oleh ayah dan ibu kami. Mereka juga menekankan bahwa rumah keluarga telah dijual secara legal untuk modal usaha baru yang bertujuan mengembangkan warisan keluarga. Aku mendengarkan semua itu dengan hati yang semakin hancur. Bagaimana bisa dia begitu tenang saat menyampaikan kebohongan besar seperti itu? Setiap kata yang keluar dari mulut pengacaranya terasa seperti pisau yang mengiris jantungku. Tapi aku tidak boleh goyah. Aku harus tetap kuat. Setelah Aditya dan pengacaranya selesai, giliranku tiba. Bu Lestari bangkit dan mulai berbicara dengan nada yang tegas namun penuh hormat. Dia menyerahkan dokumen-dokumen penting yang telah kami kumpulkan, surat wasiat asli dari brankas bank, salinan dokumen saksi dari Pak Darmawan dan Bu Siti, serta hasil pemeriksaan forensik yang membuktikan bahwa surat wasiat yang ditunjukkan, Aditya adalah palsu.
Yang mulia, kata Bu Lestari dengan suara mantap, klien saya, Safira Damayanti, memiliki hak yang sah atas aset keluarga sesuai dengan surat wasiat resmi yang dibuat oleh almarhum ayah dan ibunya. Surat wasiat yang diajukan oleh pihak tergugat adalah produk pemalsuan, seperti yang dapat dibuktikan melalui analisis forensik. Hakim tampak serius mendengarkan penjelasan Bu Lestari. Dia meminta agar dokumen-dokumen tersebut diperiksa lebih lanjut oleh tim ahli independen. Aku merasa sedikit lega mendengarnya, tapi tantangan terbesar masih belum berakhir. Setelah sesi pembuktian dokumen, giliranku untuk bersaksi. Aku berdiri di depan hakim dengan lutut gemetar, tapi aku mencoba menenangkan diriku sendiri. Ini adalah momen penting dalam hidupku, momen di mana aku harus melawan ketakutan dan berbicara demi kebenaran. Silakan ceritakan apa yang Anda ketahui tentang kasus ini, kata hakim dengan nada yang lembut namun tegas. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu mulai berbicara. Aku menceritakan segalanya, tentang rumah keluarga yang dirobohkan tanpa persetujuanku, tentang surat wasiat palsu yang diberikan Aditya, dan tentang upaya pencarian kebenaran yang telah kulakukan selama ini. Aku juga menjelaskan bahwa Aditya telah mencoba mengintimidasi para saksi, termasuk Bu Siti dan Pak Darmawan, untuk tidak memberikan kesaksian. Saat aku selesai berbicara, ruangan terasa sunyi. Mata hakim tertuju padaku dengan ekspresi yang sulit dibaca. Tapi aku merasa lega karena setidaknya aku telah berusaha menyampaikan kebenaran dengan sejujur-jujurnya. Namun kelegaan itu tidak bertahan lama. Saat sidang memasuki babak akhir, pengacara Aditya tiba-tiba mengajukan bukti baru. Surat perjanjian utang yang katanya atas namaku. Dokumen itu menyebutkan bahwa aku memiliki utang sebesar 200 juta kepada sebuah perusahaan pinjaman online. Pengacara Aditya berargumen bahwa utang ini membuatku tidak layak mendapatkan hak warisan karena tidak mampu mengelola keuangan. Aku terkejut mendengar tuduhan itu. Aku bahkan tidak pernah menggunakan pinjaman online dalam hidupku. Jelas ini adalah rekayasa lain dari Aditya untuk melemahkanku. Aku langsung menoleh ke arah Bu Lestari, yang tampak tenang meski situasi semakin rumit. Kami meminta izin untuk memeriksa validitas dokumen ini, kata Bu Lestari cepat. Jika dokumen ini ternyata palsu, maka itu akan menjadi bukti tambahan bahwa pihak tergugat sedang mencoba memanipulasi sistem hukum. Hakim mengangguk, lalu memutuskan untuk menunda sidang selama beberapa hari agar tim forensik dapat memeriksa dokumen tersebut. Aku meninggalkan ruang sidang dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, aku merasa lega karena bukti-bukti yang kami miliki cukup kuat untuk mendukung klaimku. Tapi di sisi lain, aku khawatir bahwa Aditya akan terus mencoba menghalangiku dengan cara apapun. Malam itu, aku duduk di kamar sederhana di rumah Bu Siti, memikirkan semua yang terjadi hari ini. Raka datang untuk menemani dan memberikan dukungan moral. Dia mendengarkan ceritaku dengan penuh perhatian, lalu berkata, "Kamu sudah melakukan yang terbaik, Safira. Sekarang tinggal menunggu hasilnya. Jangan biarkan tekanan ini menghancurkanmu." Aku tersenyum tipis, tapi hatiku masih dipenuhi kecemasan. Aku tahu bahwa perjuangan ini belum berakhir. Aditya tidak akan menyerah begitu saja, dan aku harus siap menghadapi segala kemungkinan. Beberapa hari kemudian, hasil pemeriksaan forensik akhirnya keluar. Dokumen utang yang diajukan Aditya ternyata benar-benar palsu. Tidak hanya itu, tim forensik juga menemukan bahwa dokumen tersebut dibuat menggunakan data yang dicuri dari salah satu akun media sosial lamaku. Ini adalah bukti kuat bahwa Aditya telah mencoba memalsukan utang untuk melemahkanku. Bu Lestari langsung menyerahkan hasil pemeriksaan itu ke pengadilan, dan situasi berbalik sepenuhnya. Hakim tampak marah mendengar bahwa Aditya telah mencoba memanipulasi sistem hukum dengan dokumen palsu. Sidang berikutnya berlangsung singkat, dan hakim akhirnya memutuskan bahwa hak warisanku adalah sah. Semua aset keluarga harus dibagi secara merata antara aku dan Aditya, termasuk tanah tempat rumah keluarga dulu berdiri. Namun, meskipun aku memenangkan kasus ini, aku tidak merasa benar-benar bahagia. Hubunganku dengan Aditya telah rusak sepenuhnya. Dia tidak lagi menghubungiku, dan
Aku juga tidak berniat untuk memperbaiki hubungan itu. Hatiku masih terluka, tapi aku tahu bahwa aku telah melakukan hal yang benar. Di tengah malam yang sunyi, aku membuat satu janji lagi pada diriku sendiri. Aku tidak akan membiarkan rasa sakit ini menguasai hidupku. Aku akan membangun kembali hidupku, memulihkan kenangan indah tentang rumah keluarga, dan melanjutkan perjalanan dengan kepala tegak. Ini adalah babak baru dalam perjuanganku. Perjuangan untuk mencari kebenaran, untuk memperjuangkan hak-hakku, dan yang terpenting, untuk menemukan kembali jati diriku di tengah kehancuran ini. Beberapa minggu setelah sidang pengadilan berakhir, kehidupanku mulai menemukan ritme baru. Meskipun aku memenangkan kasus itu secara hukum, perasaan kemenangan yang seharusnya menyelimuti hatiku terasa hambar. Bagaimana bisa aku benar-benar merasa bahagia ketika hubunganku dengan Aditya, kakak kandungku sendiri, telah rusak begitu parah? Aku tidak pernah membayangkan bahwa kita akan berakhir seperti ini. Dua orang yang dulu saling melindungi kini menjadi asing satu sama lain. Namun, meski rasa sakit itu masih menghantui, aku tahu bahwa aku harus melanjutkan hidup. Pengadilan telah memberikan putusan yang adil, dan sekarang giliranku untuk membangun kembali apa yang telah hilang. Tanah tempat rumah keluarga dulu berdiri kini kembali menjadi milikku, setidaknya separuhnya. Aku memutuskan untuk menggunakan bagian tanah itu sebagai simbol pemulihan diriku sendiri. Aku mulai merencanakan pembangunan rumah baru di lokasi yang sama. Tapi kali ini, aku ingin rumah itu mencerminkan siapa diriku sekarang, seorang wanita, yang telah melewati badai besar dan berhasil bangkit dari puing-puing kehancuran. Aku bekerja sama dengan seorang arsitek lokal untuk merancang desainnya. Rumah itu akan memiliki elemen modern, tetapi juga tetap mempertahankan kenangan-kenangan masa lalu. Sebuah pohon mangga tua di halaman belakang yang entah bagaimana selamat dari penghancuran rumah lama pun akan tetap dipertahankan sebagai pengingat akan masa kecilku. Setiap pagi, aku datang ke lokasi untuk memantau perkembangan pembangunan. Melihat fondasi beton yang perlahan-lahan berdiri kokoh, membuatku merasa ada harapan baru dalam hidupku. Ini bukan hanya tentang membangun sebuah rumah. Ini adalah tentang membangun kembali jiwaku. Di tengah proses pembangunan, aku sering duduk di bawah pohon mangga itu, memikirkan semua yang telah terjadi. Aku ingat bagaimana ibu biasa memasak di dapur kecil sambil tertawa dengan Bu Siti. Bagaimana ayah duduk di beranda membaca koran sambil sesekali menceritakan kisah-kisah masa mudanya. Kenangan-kenangan itu tidak akan pernah hilang, meskipun rumah fisiknya sudah lenyap. Namun, ada satu hal yang mulai kusadari. Aku tidak lagi sama seperti dulu. Perjuanganku melawan Aditya telah mengubahku menjadi seseorang yang lebih kuat, lebih teguh, dan lebih sadar akan nilai-nilai penting dalam hidup. Aku belajar bahwa keadilan tidak datang dengan mudah, tapi jika kita bertahan dan berjuang dengan integritas, pada akhirnya kita akan menemukan jalan menuju cahaya. Bu Siti sering datang menemaniku di lokasi pembangunan. Dia membawakan teh hangat dan camilan sederhana, lalu duduk di sampingku di bawah pohon mangga. Kami berbicara tentang banyak hal, tentang masa lalu, tentang keluargaku, dan tentang komunitas kami. Kadang-kadang, dia bercerita tentang orang-orang di kampung yang mendukungku selama proses hukum. Mendengar kata-kata itu membuatku merasa bahwa aku tidak pernah benar-benar sendirian dalam perjuangan ini. "Kamu sudah melakukan hal yang luar biasa, Nduk," katanya suatu sore. "Tidak banyak orang yang bisa bertahan seperti kamu. Kamu sudah membuktikan bahwa kebenaran itu penting, meskipun sulit." Aku tersenyum tipis, tapi kata-katanya membuatku merasa sedikit lebih ringan. Ya, aku telah membuktikan sesuatu, bukan hanya kepada Aditya atau kepada dunia luar, tapi juga kepada diriku sendiri. Aku adalah seseorang yang tidak akan menyerah pada ketidakadilan, bahkan jika itu datang dari orang terdekat. Saat rumah itu hampir selesai dibangun, aku mulai merencanakan langkah berikutnya dalam hidupku. Pekerjaanku sebagai desainer grafis di Jakarta tetap menjadi prioritas utamaku, tapi aku memutuskan untuk lebih sering pulang ke kampung halaman. Aku ingin lebih dekat dengan komunitasku, membantu mereka yang membutuhkan, dan membangun hubungan yang lebih baik dengan tetangga-tetanggaku. Salah satu hal pertama yang kulakukan adalah membuka program pelatihan seni untuk anak-anak di desa.
Aku mengajarkan mereka cara menggambar, melukis, dan mendesain hal-hal yang selama ini menjadi passionku. Melihat senyum mereka saat berhasil menciptakan sesuatu yang indah, membuatku merasa bahwa aku sedang memberikan sesuatu yang berarti. Nah, bagi dunia, Raka juga sering datang membantu. Dia membantu mengatur acara-acara komunitas, dan bahkan membantu mendesain poster untuk promosi program pelatihan itu. Hubungan kami semakin erat, dan aku merasa bersyukur memiliki seseorang seperti dia di sisiku, seseorang yang selalu mendukungku, tanpa syarat. Meskipun aku tidak pernah sepenuhnya memaafkan Aditya, aku memilih untuk tidak lagi membiarkan kemarahanku menguasai hidupku. Aku tahu bahwa dendam hanya akan membuatku semakin terjebak dalam kegelapan. Jadi, aku memutuskan untuk melepaskan semua rasa benci itu, meskipun aku tidak berniat untuk memperbaiki hubungan dengannya. Mungkin suatu hari nanti, waktu akan menyembuhkan luka-luka ini. Tapi untuk saat ini, aku hanya ingin fokus pada hal-hal yang membuatku bahagia. Pada hari rumah baruku selesai dibangun, aku mengundang semua orang yang telah membantu perjuanganku, Bu, Siti, Raka, Pak Darmawan, bahkan Bu Lestari dan timnya. Kami mengadakan acara kecil-kecilan di halaman rumah dengan musik tradisional dan hidangan khas desa yang lezat. Semua orang tampak bahagia, dan aku merasa seperti sedang merayakan ulang tahun baru dalam hidupku. Saat malam tiba, aku duduk di beranda rumah baruku, menatap langit penuh bintang. Udara malam terasa segar, dan angin lembut berhembus melewati pepohonan. Aku merasa damai untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Ini adalah awal yang baru bagiku. Aku telah kehilangan banyak hal dalam perjalanan ini, rumah lamaku, hubunganku dengan Aditya, dan bahkan sebagian dari diriku sendiri. Tapi di tengah kehilangan itu, aku juga menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga. Kekuatan, keberanian, dan keyakinan bahwa keadilan selalu layak diperjuangkan. Di bawah sinar bulan yang redup, aku membuat satu janji terakhir pada diriku sendiri. Aku akan terus maju, tidak peduli seberapa sulit jalan yang harus kulalui. Karena di ujung setiap badai, selalu ada pelangi yang menunggu untuk menyambut kita. Inilah akhir dari perjuanganku. Perjalanan panjang yang dipenuhi air mata, kemarahan, dan rasa sakit, tapi juga dipenuhi harapan, dukungan, dan cahaya keadilan. Aku tidak lagi takut untuk melangkah ke masa depan, karena aku tahu bahwa aku telah menemukan kembali jati diriku di tengah kehancuran ini. Dan kali ini, aku siap untuk menjalani hidup dengan kepala tegak, hati terbuka, dan jiwa yang penuh rasa syukur.